Terima kasih kepada moderator. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana kami memberikan terapi plasma konvalesen untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Fatmawati. Seperti kita ketahui, plasma adalah whole blood atau darah setelah dikurangi dengan semua komponen selulernya, sehingga hanya tertinggal porsi liquid beserta dengan antibodi yang terkandung di dalamnya. Plasma konvalesen pada prinsipnya tidak berbeda dari FFP standar, tetapi kekhususannya diambil dari donor yang telah sembuh dari infeksi. Secara ideal, harus memiliki antibodi dengan titer yang cukup, supaya dapat memberikan imunitas pasif kepada pasien. Terapi plasma konvalesen, terapi yang biasanya hanya dipergunakan saat epidemi atau pandemi, dan akan segera dihentikan bila ditemukan antivirus ataupun vaksin yang efektif. Terapi plasma ini sudah merupakan protokol terapi selama wabah virus SARS dan MERS. Bagaimana dengan keamanannya? Pada bulan April sampai Juli 2020, FDA bersama Mayo Clinic dan National Blood Bank sudah mengevaluasi efek samping pada pemberian terapi plasma terhadap 20.000 pasien COVID yang dirawat. Outcome yang dinilai adalah kejadian efek samping serius, seperti takotrali pada 4 jam setelah transfusi, dan juga mortalitas dalam 7 hari. Didapatkan efek samping insiden yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Dan efek samping yang terjadi itu pun bukan merupakan akibat langsung dari transfusi itu sendiri. Bagaimana dengan efektivitasnya? Beberapa case series sempat melaporkan hasil yang menjanjikan terhadap pemberian terapi plasma. Sebagai contoh, laporan pada bulan April 2020 dari China didapatkan case fatality rate 0% pada 10 pasien COVID berat yang dirawat setelah diberikan transfusi plasma konvalesen dengan antibodi titer yang tinggi, yaitu 1:640 dan diberikan pada hari ke-16 onset. Pada bulan Agustus 2020, Mayo Clinic juga sudah melaporkan hasil pemberian terapi plasma terhadap lebih dari 35.000 pasien. Didapatkan adanya perbedaan mortalitas 7 hari yang bermakna, terutama untuk pasien-pasien yang mendapatkan plasma dengan kadar antibodi yang tinggi dan juga yang diberikan kurang dari sama dengan 3 hari sejak diagnosis ditegakkan. Sayangnya, penelitian ini tidak disertai dengan kontrol. Sepengetahuan kami, sudah terdapat 3 RCT mengenai plasma konvalesen yang dapat kita akses, tetapi 2 diantaranya, yaitu yang dari China dan yang dari Belanda, dihentikan penelitiannya secara lebih awal. RCT yang ketiga berasal dari India dengan 464 pasien dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan plasma konvalesen dan kelompok yang hanya mendapatkan terapi standar. Dengan pemberian plasma dengan kadar netralisasi antibodi lebih dari 1:80 dan diberikan pada hari ke-8 onset, ternyata tidak didapatkan perbedaan mortalitas 28 hari antara kelompok terapi dan kelompok kontrol. Sehingga efektivitasnya bagaimana? Terapi plasma menjanjikan dan kita semua optimis, tetapi data-data masih kurang. Pasien mana yang akan mendapatkan most benefit dari terapi plasma ini? Dan seberapa awal terapi plasma ini masih dapat diberikan? Juga, berapa kadar titer antibodi donor yang efektif untuk dapat memberikan imunitas pada pasien? Rumah Sakit Fatmawati saat ini sedang mengadakan RCT untuk menilai efektivitas pemberian plasma pada pasien kondisi sedang menuju berat dan kondisi berat. Persiapan plasma konvalesen, kami siapkan donor yang PCR positif COVID-19, donor itu harus bergejala,
dan sudah 14 hari bebas gejala. Donor itu harus laki-laki dan kompatibel ABO dan resus. Boleh diulang 2 minggu sekali sampai 3 bulan. Kenapa kami memilih donor yang bergejala? Karena pada donor yang bergejala, dari penelitian didapatkan kadar netralisasi antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan donor-donor yang asimptomatik. Apa yang dimaksud dengan kompatibel ABO? Kompatibel ABO itu bukan berarti harus identical ABO. Sebagai contoh, bila kita memiliki pasien dengan golongan darah A, maka kita dapat memberikan plasma dari golongan darah A juga. Bila kita memberikan pasien plasma dari golongan darah B, maka di dalam plasma itu akan terkandung banyak antibodi anti-A, sehingga antibodi anti-A akan menyerang antigen pada sel darah merah pasien kita. Bagaimana bila diberikan plasma dari golongan darah AB? Dari golongan darah AB ini kita lihat tidak terdapat antibodi pada plasma golongan darah AB, sehingga dapat kita berikan pada pasien kita. Plasma golongan darah AB merupakan donor universal, sehingga hal ini menjadi berkebalikan dengan bila kita ingin donasi sel darah merah. Resipien yang kami masukkan kriteria inklusi adalah pasien COVID sedang menuju berat dengan kadar D-dimer lebih dari 1000 dan CRP lebih dari 2,6, ataupun pasien COVID berat dengan saturasi kurang dari 93%, atau pasien yang kelompok usia lebih dari 65 tahun dengan komorbiditas, dan pasien ataupun pasien obesitas lebih dari 40 BMI-nya, akan kami berikan TPK 200 cc selang 24 jam setelah randomisasi. Berikut kami coba sajikan kasus-kasus yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Kasus 1, Nyonya S, 67 tahun, demam 4 hari, kontak positif dengan suami. Pada waktu IGD itu adalah onset hari keempat, didapatkan lab yang relatif masih normal dengan CRP 1,4 hanya meningkat sedikit, dan saturasi masih bagus, 98% room air. Tetapi pada waktu onset hari ke-9, parameter lab memburuk. Terutama kami lihat dari CRP dan saturasinya. Kami lakukan randomisasi, kemudian karena pasien golongan darahnya adalah O, dan plasma yang tersedia adalah golongan AB resus positif, maka plasma yang tersedia ini adalah kompatibel dengan pasien, karena AB tadi sudah seperti kita bahas merupakan donor universal untuk plasma. Ini adalah waktu keadaan pasien sebelum diberikan terapi plasma. CRP yang tadinya 1, menjadi 8,1, saturasi dari 98 turun menjadi 91%. Setelah kami memberikan TPK, CRP-nya menurun menjadi normal, saturasi oksigennya juga meningkat menjadi 96,6%. Ini gambaran ronsennya juga mengalami perbaikan. Kasus kedua, Nyonya Y, 55 tahun, dengan overweight, keluhan utamanya demam sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, riwayat kontak positif dengan anak, waktu onset hari kedua juga masih relatif normal, CRP-nya meningkat sedikit 1,5, saturasinya masih normal 95% room air, tetapi mengalami perburukan pada onset hari ke-7. Golongan darah pasien adalah B, waktu itu tersedia juga plasma, ada juga golongan darah B. Pada waktu hari ke-7, CRP pasien sudah meningkat menjadi 5,7 dan saturasi oksigen sudah menurun 91%. Setelah pemberian plasma 2 kali, CRP-nya turun menjadi 0,7 dan saturasinya juga meningkat menjadi 98%. Ini adalah gambaran ronsen awal waktu hari kedua masih baik, tapi setelah hari ke-7 dia mulai perburukan dan setelah plasma ronsennya kembali membaik. Kasus ketiga, Nyonya E, 49 tahun,
demam sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit, jadi waktu ke IGD, CRP-nya sudah meningkat 6,3, dan saturasinya 92% room air. Kebetulan golongan darah dan plasmanya juga sama. CRP 6,3 setelah terapi plasma menjadi 1,2 dengan saturasi oksigen juga membaik menjadi 98%. Ini adalah gambaran ronsennya, juga membaik. Kasus keempat, Tuan T, berat badan 115 kg, ini obesitas, usianya baru 33 tahun. Pasien datang sebenarnya hari kelima, tetapi 1 hari di rumah, pasien sudah sesak nafas. Waktu ke IGD, nadinya sudah cepat, 120 kali, dengan nafas hampir 50 kali, saturasi room air-nya sudah turun 79%, dan sudah mengalami mild ARDS sesuai dengan kriteria. Kami berikan plasma yang sesuai dengan golongan darah pasien setelah randomisasi tentunya. Pasien waktu H+1 dirawat langsung masuk ke Optiflow dan ke ventilator. Saturasinya 93% dengan FiO2 90%. 1 hari di ventilator kami masukkan TPK 2 kali, masing-masing 200 cc, dan post TPK ternyata saturasinya tidak membaik, masih sekitar 87-90%, bahkan dengan FiO2 masih sudah dinaikkan menjadi 95%. Hasil laboratoriumnya, CRP-nya 13,5 sebenarnya sudah membaik menjadi 4,5, dedimernya juga sudah membaik. Begitupun dengan ronsennya, tetapi sekitar 1 atau 2 hari post TPK pasien meninggal dengan kadar saturasi yang masih belum membaik. Take home message yang dapat kami berikan adalah TPK memiliki keamanan yang cukup aman, tapi bukan berarti tidak ada efek samping. Risiko setara dengan risiko transfusi plasma pada umumnya. Efektivitasnya menjanjikan, tetapi data belum cukup. Pemberian lebih awal dengan plasma yang memiliki kadar antibodi netralisasi yang tinggi, potensial untuk memiliki outcome yang lebih baik. Terima kasih.